Halo, halo, selamat malam semuanya. Ya, kita ketemu lagi hari ini. Kita mau membahas tentang omega 3. Kita mau membahas juga selintas tentang beberapa macam ada omega 3 yang ada di Atomi ya. Oke, kita langsung aja. Oke, ya pertama omega 3 ini keluar, ada apa ya omega 3 apa ya ini RTG gitu. Oke, kita sebelum masuk ke omega 3 RTG yang baru ini, kita mulai dari pengetahuan apa sih sebenarnya omega 3 itu? Kenapa sih kita perlu omega 3? Omega 3 yang paling kita butuhkan adalah yang diambil dari minyak ikan gitu. Omega 3 nggak harus dari ikan ya. Bisa juga diambil ada juga dari sayuran. Makanya Atomi buat ya bagi teman-teman yang vegetarian tetap bisa mengkonsum omega 3 karena Atomi punya yang versi vegetarian. Yang paling penting omega 3 omega 3 oil itu yang diperlukan adalah yang namanya EPA sama DHA. Nah, EPA sama DHA ini sangat banyak kandungannya di dalam omega 3 ini yang paling utama. Memang ada omega 3, ada omega 6, ada omega 9, tapi yang paling penting buat tubuh kita yang harus kita konsumsi setiap hari dalam jumlah yang cukup banyak karena badan kita nggak bisa produce omega 3 sendiri. Jadi harus kita diambil dari asupan yang lain. Nah, EPA itu apa? EPA itu eicosapentaenoic acid itu adalah secara kimia itu chain omega 3 itu chain kelima karena ada pentanoid. Kalau DHA itu docosahexaenoid itu chain yang keenam. Gitu. Nah, itu kegunaannya adalah kalau yang EPA itu membantu memperbaiki sel-sel darah itu lebih ke joint health, total health sama heart health sama untuk jantung mengatur tekanan darah, untuk juga mengatur kolesterol dan trigliserida ya. Kalau yang DHA itu lebih ke fungsi otak, lebih ke untuk mengatur mood, untuk mengatur stres, mental health itu perlu sekali DHA ini membantu mengawal atur transmisi impuls saraf. Jadi tentang semuanya yang tentang kognitif, tentang brain itu dari DHA. Nah, itu kenapa penting sekali ya. Jadi dari brain, darah itu adalah esens utamanya manusia. Jadi ini penting sekali. Yang perlu ini siapa aja? Dari bayi itu sudah mulai perlu omega 3. Asupan udah perlu omega 3. Terus untuk apa? Perkembangan otaknya dia. Anak-anak, orang dewasa sampai usia lanjut. Jadi seumur hidup kita butuh omega 3 itu ya. Nggak dari setiap tahap hidup manusia itu tetap perlu omega 3. Omega 3 yang kita perlukan kalau kebutuhan omega 3 kita bayi dan anak-anak itu perlu 500 sampai 900 miligram per hari. Jadi perlunya cukup banyak ya karena apalagi dia masih dalam pembentukan sel-sel di otaknya. Jadi kalau di omega 3 yang anak-anak punya, kita ada chewable, bisa dimakan dua kapsul, 2 kali sehari. Jadi empat kapsul. Dan itu rasanya enak sekali, ada orange-orange-nya ya. Rasanya enak sekali. Dan itu harus ditaruhnya agak jauh dari anak-anak karena kalau nggak mereka pikir loli, mereka mau makan terus karena rasanya enak. Nah, kalau pria dewasa 1.600, wanita dewasa 1.200. Tapi supaya kita pukul rata gitu, kalau omega 3 yang kita makan itu dianjurkan karena dua kapsul per day itu dua kapsul per day itu wanita dewasa itu cukup. Tapi kalau yang pria itu kalau misalnya mau nambah sampai 3 itu nggak apa-apa karena pria metabolismenya lebih tinggi dan biasanya sel-sel tubuhnya juga volumenya juga lebih banyak, lebih besar daripada wanita. Itu kalau sampai mau 3 satu hari, pria boleh. Yang paling penting adalah bisa nggak kita makan kebanyakan omega 3? Bisa. Kalau misalnya anjuran dari WHO itu kita dianjurkan jangan lebih dari 5.000 miligram per hari. Jadi kalau makan 2, 3, 4 gitu tergantung kalau lagi high kolesterol. Kalau high kolesterol saya anjurkan double. Jadi 2 di pagi, 2 di malam itu bisa mengurangi kolesterol dan masih dalam limit ya, masih di bawah 5.000 miligram per hari. Oke, sekarang kita lihat macam-macam omega 3 yang ada di Atomi. Saya bahas singkat aja, nggak terlalu elaborate setiap omega 3-nya. Ini omega 3 yang pertama, omega 3 Alaska, dari Alaska, ikannya ikan polok, ikannya agak kecil. Jadi ikan-ikan yang dipakai di Atomi ini nggak lebih dari 1,5 kilo. Jadi kalau polok aja itu ukurannya 500 gram sampai 1,5 kilo. Jadi nggak ikan besar. Karena kalau ikan besar itu banyak racun merkuri, banyak racun heavy metal. Heavy metal apa ya? Eh,
apa, heavy metal apa sih bahasa Indonesianya? Um, Logam berat. Logam berat ya, logam berat. Ya, banyak banyak logam berat gitu. Jadi itu bahaya sekali. Banyak orang nggak aware gitu. Oh, kita makan yang dari tuna, yang dari apa, salmon, salmon juga kalau yang di farm itu nggak bagus gitu dibanding sama yang di laut dalam. Nah, omega 3 ini kan saya nanti bisa bisa kirimkan, saya posting videonya juga. Saya buat ada eksperimen dibandingkan dengan omega 3 yang lain. Jadi nggak semua omega 3 itu kualitasnya sama. Jangan salah. Ada yang omega 3-nya dengan harga yang Atomi itu dapat 2.000 pil misalnya gitu, 1.000 pil atau 2.000 pil. Tapi kita nggak tahu isinya apa, ikannya bagaimana. Dan pada saat kita tes itu ternyata nggak seefektif omega 3-nya kita. Omega 3-nya kita itu benar-benar efektif karena diambil dari ikan yang lautnya juga dalam, yang airnya juga, yang udaranya dingin, sehingga badan ikan itu dia membentuk omega 3 yang aktif untuk supaya ikan itu bisa survive, untuk ikan itu bisa hidup. Jadi omega 3-nya yang dia ciptakan adalah omega 3 yang seperti kayak peluru yang panas, yang kalau masuk ke darah kita itu seperti peluru yang panas yang melumerkan lemak-lemak, trigliserida dan kolesterol di dalam pembuluh darah kita. Nah, jadi hati-hati memilih omega 3. Saya suka apa, membandingkan dengan yang lain. Saya langsung langsung tes gitu. Nanti saya bisa kasih kirim videonya gimana tesnya, cara tahu omega 3 itu bagus atau enggak ya. Oke. Ini omega 3 yang klasik yang pertama yang kita punya. Lalu ada omega 3 yang kedua, omega 3 vegetable algae. Itu dari algae. Omega 3 yang khusus dibuat itu vegetarian. Untuk konsumsi vegetarian itu udah available di Korea. Kalau omega 3 yang Alaska itu udah ada di Australia, tapi yang lain masih adanya di Korea. Dan ada omega 3 anak-anak. Omega 3 anak-anak ini bentuknya ya. Dan yang paling terakhir, RTG omega 3, re-esterified triglyceride. Oke, sekarang dari 4. Kenapa kita mesti punya 4 omega 3 ini? Itu seperti tadi ya perbedaannya. Lalu saya mau setelah tahu perbedaannya, nanti yang RTG ntar terakhir saya mau bahasnya. Dari 4 ini, 4 omega 3 atom ini kita lihat kesamaannya dari 4 ini. Karakter dari yang pertama itu dari ikan polok, yang kedua dari vegetable, yang ketiga juga dari polok dari Alaska, dan yang terakhir itu dari anchovy, ikannya ikan teri. Ya, anchovy, tapi anchovinya juga yang di laut dalam. Itu perbedaannya. Lalu kita lihat kesamaannya. Kesamaannya adalah semua omega 3 yang dari Atomi itu sama-sama diambil dari, kalau kita lihat di situ, diambil dari rantai makanan yang paling bawah, yaitu small fish, bukan large fish. Karena small fish itu paling dia tidak ada merkuri. Nanti saya bisa kasih lihat grafiknya, ikan apa aja yang low mercury poisoning. Karena mercury poisoning itu bahaya sekali. Dan ini adalah dia bisa mengakibatkan anxiety, depresi, irritability, memory problem, numbness gitu. Jadi hilang rasa gitu, hilang rasa di tangan, kaki dan mulut. Lalu ada juga nanti ada kelainan menuju kelainan darah, sama tremors itu shaking ya, kayak gemeter gitu, kayak orang Parkinson itu kan suka tremors, shake. Karena coba kita lihat gejala anxiety depression ini nggak seperti kayak kita sakit batuk gitu kan langsung ketahuan batuk, tapi kan gejala-gejala seperti ini, poisoning ini nggak langsung kasih lihat yang langsung kita bisa lihat, wah ini pasti keracunan gitu. Kayak kita keracunan makanan atau apa, kita langsung muntah atau langsung diare. Kalau ini kan anxiety, depression itu build up, build, itu nggak berasa. Itu silent killer gitu. Jadi mercury poisoning itu sangat bahaya karena nggak kedetek, kita nggak bisa detect pada awal-awalnya. Dan juga dia punya short term effect poisoning sama long term effect poisoning. Jadi banyak yang bilang, oh kalau saya ambilnya dari salmon. Nah, salmon aja pertama banyak yang di farm. Kalau yang bagus itu yang wild salmon. Tapi wild salmon pun itu harus yang kita lihat di lautnya yang low mercury, karena salmon itu bisa ukurannya besar dan akhirnya dia bisa banyak merkuri. Makanya Atomi pilih polok atau anchovy. Kita bisa lihat ya health effect-nya di sini banyak sekali merkuri pokoknya. Jadi apalagi dari tuna gitu, itu banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat ini ikan-ikan. Jadi kalau ibu-ibu juga ke pasar gitu ya, coba lihat ikan, coba pilih ikan yang low mercury. Jadi kalau yang sebelah atas itu kita bisa lihat ya yang low mercury itu sebelah mana. Makanya kita pakai ini, memang ada salmon, tapi salmonnya itu harus yang wild, atau ini pakai polok. Yang jovi mana nih? Ya, jadi kita jadi usahakanlah kalau mau beli ikan,
ikan-ikannya yang ada di sini, squid, calamari, crawfish, clams, oysters, butterfish, flounder, itu herring, herring juga tinggi juga omega 3-nya, mackerel gitu. Jadi cobalah konsum ikan-ikan lebih banyak yang low mercury. Oke, jadi uh, kita kita sudah tahu ya. Jadi yang apa kesamaannya semua omega 3 atom itu tidak mengandung logam berat. Jadi atau low dan logam berat. Kapsul soft gelnya ukuran kecil sehingga kan ada kan yang kapsulnya panjang-panjang gitu besar-besar gitu kan susah gitu nolemnya gitu ya. Jadi kalau kalau yang atomi punya itu ukurannya kecil dan berasal dari ikan juga yang ukurannya kecil. Terus tidak bau amis. Jadi jangan takut. Ada yang suka minum ini bau amis sehingga mesti minumnya mesti pakai air dingin atau mesti ditaruh di kulkas sehingga pas diminum keras gitu dan baru lumernya pas udah di perut jadi nggak bau di sini gitu. Tapi kita punya jangan khawatir kita punya nggak bau amis dan dari laut yang dalam dan bersih. Ya jadi ini keunggulannya omega 3 atomi. Oke, sekarang kita masuk ke RTG omega 3. RTG omega 3 adalah re-esterified triglyceride. RTG, re-esterified triglyceride. Artinya dia ada proses-proses ekstra, proses esterifikasi ekstra, di mana dibuat omega 3-nya itu menjadi sangat reaktif sekali pada saat masuk ke dalam darah. Kecepatannya itu 3 sampai 3,5 kali kecepatan omega 3 yang lain untuk masuk saturate ke dalam darah kita. Dan efektivitasnya juga viability-nya itu lebih cepat daripada omega 3 biasa. Sampai 3,5 kali lipat. Nah, makanya dia sangat efektif untuk menurunkan kolesterol, trigliserida. Isinya juga kalau kita lihat 180 ya. Kalau kita bandingkan harganya dengan omega 3 yang biasa, harganya 1,5 kalinya kira-kira gitu. Tapi efektivitasnya 3 kalinya. Jadi bisa dipertimbangkan, apalagi kalau yang ada masalah kolesterol atau masalah trigliserida, mungkin baiknya switch ke ganti omega 3-nya ke omega 3 ini karena worth it sekali. Dia meningkatkan kesehatan jantung, sirkulasi darah, mengurangi peradangan, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, ya, membantu mata yang kering, kesehatan kulit, membantu juga mempromosikan fungsi otak yang sehat, sama mencegah Alzheimer disease, dan demensia dan lain-lain. Basically, semua yang ada bagus-bagus tentang omega 3, EPA, DHA itu jadi lebih bagus lagi, jadi lebih cepat lagi dan lebih efektif lagi pada saat kita makannya yang omega 3 yang RTG ini. Ini adalah omega 3 yang paling advance, yang paling tinggi teknologinya, dan yang paling cepat. Nggak ada yang lebih cepat lagi penyerapan omega 3-nya dibanding RTG omega 3. Jadi dia viability-nya RTG type, jadi dia dari esterified triglyceride, high concentration of omega 3, terus dianjurkan juga minumnya 2 kapsul yang contain 600 mg EPA DHA. Terus ada tambahan vitamin 3 juga, vitamin E dari soybean, sama dia acts as an antioxidant to protect cells. Ya, sama lah, mirip lah sama kegunaannya sama yang omega 3 yang lain. Ya, cuma dia viability-nya sama concentration-nya itu sangat-sangat high. Dia ini adalah tempat proses dan tempat untuk proses omega 3 RTG kita. Fasilitasnya ada di Chile di South America untuk supaya pada saat dia di ikan-ikannya itu diambil, dia diprosesnya itu cepat sekali. Jadi Atomi langsung membangun tempat yang memang dekat sekali dengan penangkapan ikannya. Jadi ikannya juga masih seger waktu pas diproses. Kapsulnya seperti ini, jadi kecil sekali. Dan bedanya kapsulnya omega 3 ini adalah ini vegetarian. Kalau yang kapsulnya omega 3 biasa, kapsul gelnya itu nggak vegetarian. Tapi kalau yang ini vegetarian. Oke, sampai di sini aja. 4 macam omega 3 kita dan omega 3 yang paling baru. Sampai sini ada pertanyaan? Aku lihat di chat dulu. Oke, lagi slide kesamaan. Oke, kesamaannya. Bentar. Oke, ini kesamaannya. Tidak mengandung logam berat, tidak bau amis, berasal dari ikan ukuran kecil, kapsul soft gel ukuran kecil, sama dari laut yang dalam dan bersih.
Ya, nanti ini saya akan proses videonya ini, saya akan proses cepat within this by this weekend deh. Lusa nanti saya posting ya. Ya, bisa dilihat YouTube videonya. Aku bikin cepet yang ini. Oke, ada lagi? Yang lagi? Dan nggak bingung lagi ya. Ada 4 macam itu, mesti yang mana tahu ya. Kalau yang kalau baby masih belum bisa chew gitu, kita masih tetap bisa anjurkan eh, anak-anak itu, kalau kita bisa gunting kapsul, kita bisa teteskan juga dicampur ke makanannya atau minumannya. Bisa kalau misalnya anak-anaknya juga masih belum bisa kunyah omega 3. Oke, omega 3 baiknya pagi atau malam hari. Omega 3 itu kapan aja, karena dia nggak pengaruh gitu. Dia akan masuk ke darah aja gitu. Jadi dan dia nggak bikin seger, nggak bikin bangun jadi nggak bisa tidur, maksud aku gitu. Jadi dimakan kapan aja secara rutin dua gitu. Mau pagi boleh, mau malam boleh. Dan kita memang kan dianjurkan kan makan ikan, ada makan ikan 1 minggu 2 kali gitu. Itu yang udah minim banget, tapi untuk asupan setiap hari itu juga itu sebenarnya kita perlu. Jadi kapan aja, anytime. Mau mau sebelum makan boleh, mau sesudah makan boleh, itu nggak efek sama sekali karena dia juga nggak asam, nggak ke lambung, jadi nggak problem juga. Memang biasanya kalau kalau makan ini palingan before atau after ada meal sedikit gitu, oke, karena kan dia kan oil kan, karena dia oily gitu. Ada beberapa yang nggak suka kalau misalnya oil perut kosong terus nggak ada apa-apa sama sekali gitu. Ya jadi bagusnya memang uh, with meals gitu, with meals walaupun dia nggak berbau gitu. Ada beberapa orang prefer, customer saya ada beberapa yang kayaknya kayaknya nggak enak ya kalau nggak ada makanan, nggak. Jadi kalau sama makanan sedikit ya boleh. Atau sama kopi pun nggak apa-apa, sama kopi susu gitu. Nah, cuma satu hal, ini kan oil, ya, ini kan fat gitu, omega 3 fat gitu, tapi fat yang baik untuk tubuh kita. Jadi bagi yang lagi diet yang minum puerti gitu, jangan jangan terlalu dekat barengan sama sama omega 3 gitu. Jadi kan karena kan omega 3-nya nanti keren sama puer, atau apple jelly. Jadi kalau yang lagi weight management, ada yang konsumsi puer sama konsumsi apple jelly misalnya, yang satu dikonsumsi pagi, yang coba dijedah gitu, dijedah paling nggak dijedah 3 jam gitu. Ya, jadi kalau minumnya pagi, minum puer pagi, minum omega 3-nya rutinin ke siang atau agak sore. Kalau kalau yang lain-lain nggak masalah. Oke. Okay. Kombinasi dengan enzim. Mm-mm. Gimana cara kombinasi dengan enzim omega 3 dan hemohim? Hemohim bisa dimakan sama omega 3. Combine nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya pagi bangun tidur gitu, biasa kan hemohim kan perut kosong gitu. Jadi mau makan hemohim dan omega 3 is good. Kalau enzim kan, enzim biasa kita habis makan-makan berat. Karena dia membantu untuk mencernakan, atau kalau yang ada asam lambung gitu kan makan Vincent dulu sebelum makan. Itu kan biasanya lebih ke siang atau ke malam gitu. Karena Vincent itu untuk mencerna makanan. Jadi bagusnya omega 3 sama hemohim sebelum makan apa-apa, makan hemohim sama omega 3 dulu, terus ngopi gitu, atau minum susu boleh. Oke, kalau ada yang konsumsi obat kolesterol, boleh konsumsi atau gimana cara konsumsinya? Oke, kalau yang ada obat kolesterol ini nggak masalah sama sekali karena dia dari natural resource, dan dia dia nggak kayak obat yang turunin sementara terus nanti kalau nggak minum bisa naik lagi gitu. Nggak gitu. Tapi omega 3 itu dia natural treatment, dan kita juga kalau misalnya yang kolesterolnya lagi apa memang tinggi gitu, minumlah minumlah ini double gitu. Tapi obat kolesterolnya tergantung ya, minta tanya sama dokter, dokter boleh nggak saya sambil karena tergantung juga kroniknya sampai di mana kolesterolnya dan dosisnya. Lebih baik konsult juga ke dokter, tapi saya cukup confident kalau misalnya dokter itu tetap pasti menyarankan ambil suplemen omega 3, itu tetap bisa dicampur sama obat kolesterol. Ci, Ya. Mm-mm. kalau kandungan EPA-nya omega 3 yang original sama RTG sama atau beda?
kandungannya sama, tapi dia tipenya jadi beda karena dia di esterified. Oke. Karena dia ada proses esterifikasi ulang, dan karena proses itu jadi lebih lebih concentrate, lebih dense gitu. Lebih lebih efektif si EPA sama DHA-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi sampai di sini, akan sambung lagi minggu depan. Oke, thank you ya semua yang udah bergabung malam ini. Good night, sampai minggu depan Thank you, ya. Ci. Ya, thank Thank you, you. Ci.